Semoga Allah membimbing kita mengkaji hadis ini, karena banyak orang terjebak di cocok logi, banyak juga yang nggak sabaran, menganggap panji-panji hitam sudah muncul, karena hadis yang akan kita bahas berbicara panji-panji hitam juga, ya nggak jauh berbeda. Semoga dengan berkah Al-Fatihah dan salawat kepada Rasulullah, Allah membimbing kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على نبينا Muhammad. Pada pembahasan sebelumnya, kalau disimpulkan bahwa Al-Mahdi itu, kata Nabi, yab'atsullahu fihi rajulan minni atau min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Al-Mahdi itu orang yang diberi hidayah di akhir zaman, itu orang yang merupakan keturunan dariku, pasti keturunan Rasulullah SAW. Maka yang meyakini para habaib atau zuriat Nabi sudah nggak ada, itu dapat dipastikan dia tentara Dajjal itu, Pak. Ya, serem nggak tuh? Orang yang nggak percaya ada zuriat Nabi sekarang, itu nanti kalau dia nggak tobat dan nggak menambah keilmuannya, bisa-bisa nanti dia menjadi juyushud Dajjal, tentara Dajjal. Dan nanti memang akan ada pembunuhan besar-besaran mereka itu terhadap zuriat Rasulullah SAW. Ya, itu agenda mereka itu. Ya untungnya saya bukan zuriat Nabi Muhammad, Pak. Secara nasab nggak ketahuan ya. Kita paling ke atas cuma 4 atau 5 Pak ya. Tapi di genetik kita kelihatan kalau kita ini keturunan mana. Nggak ada tampang-tampang Arabnya kan, Pak? Nggak ada. Apa kata Nabi? Al-Mahdi minni min itrati min auladi Fatimah. Al-Mahdi itu keturunanku, terahku dari keturunan Fatimah. Ngeleslah kawan. Kalau keturunan kan mesti harus lewat jalur laki-laki. Loh ini Nabi yang ngomong kok. Keturunanku lewat jalur Fatimah. Nggak usah jauh-jauh. Di Yahudi matrilineal nggak? Di Minangkabau matrilineal nggak? Ada satu suku di India dan di China, itu biasa. Itu masalah patriarki atau matrilineal aja, nggak ada masalah itu. Kita juga sudah membahas bahwa jangan terjebak kepada ciri-ciri fisik. Kan hadisnya Al-Mahdi minni ajlal abah ajbah ajlal jabha. Kalau terjemahin apa ya? Jidatnya lebar. Ini banyak yang stres, jidatnya lebar, ngerasa dirinya Mahdi ya. Aknal anf, hidungnya mancung, bengkok dikit gitu. Yamla'ul arda qista wa adla, akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana dipenuhi tadinya dengan jawrah, kezaliman. Kalau cuma sama nama KTP Muhammad bin Abdullah, dari dulu habaib sudah banyak yang namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, sudah banyak. Jadi bukan itu ya, tapi kita sudah jelaskan ism artinya ada dua, masih ingat? Ism dengan makna tanda al-alam, dan yang kedua ism dengan makna ketinggian ilmu atau derajat. Ya, maka tanda-tandanya Al-Mahdi persis sama seperti tanda-tanda Rasulullah SAW. Ya. Sekarang kita masuk ke hadis tentang kematian khalifah. Ya. Ini riwayat Imam Abu Daud. Pertanyaan, kalau ada orang bertanya, ini hadis kualitasnya apa ya? Hadis mengenai kematian khalifah sebelum kemunculan Al-Mahdi. Saya harus kasih dulu
yang sebenarnya hadis ini bermasalah. Nih, pertama dulu ya. Hadis ini bermasalah. Kenapa? Di dalam riwayatnya, jadi Imam Abu Daud meriwayatkan dari Imam Ibnul Musanna yang wafat 252 Hijriah, 4 tahun sebelum Imam Al-Bukhari. Kemudian beliau meriwayatkan daripada Imam Muaz ibn Hisham ya, yang wafatnya 4 tahun sebelum Imam Syafi'i, yaitu tahun 200 Hijriah. Beliau dari Hisham, dari Qatadah, an Saleh ibn Abil Khalil. Sampai di situ masih sahih riwayatnya. Saleh ibn Abil Khalil mengatakan an sahibin lahu an ummi Salamah. Ini kita udah cek di kitabnya dan beberapa kitab ya. Dan ini versi riwayat Abu Daud. Dan memang cuma Abu Daud yang meriwayatkannya. Dari Saleh Abil Khalil an sahibin lahu, dari sahabatnya. Disebutkan nggak namanya? Karena namanya nggak disebutkan, orangnya nggak jelas, maka disebut riwayat ini mubham. Apa arti mubham? Baru dengar? Mubham, hadis yang periwayatnya tidak dikenal dan tidak disebutkan namanya. Ada yang cuma majhul, tidak dikenal, namanya ada, tapi orangnya nggak jelas. Ada yang mubham, namanya nggak ada. Jadi disebutkan sahabat, sahib. An sahibin lahu, an ummi Salamah, daripada ummi Salamah. Jadi hadis ini kualitas siapa? Kalau secara ilmu hadis, hadis yang mubham mirip dengan majhul. Dhaif dia jadinya. Ini secara harfiah. Namun masalahnya Imam Abu Daud tidak pernah mengomentarinya. Berarti ada hadis yang semakna dengan ini. Gitu. Jadi dia tidak sampai derajat dhaif jiddan. Lihat dhaif aja ya. Nah, ini coba kita lihat lafaznya. Ini sama dengan yang di buku ya. Yakunu ikhtilafu inda mautil khalifah. Kata Ummi Salamah, Nabi SAW bersabda, akan terjadi ikhtilaf, perselisihan, inda mautil khalifah, ketika terjadi kematian seorang pemimpin. Khalifah di sini bukan khalifah kekhalifahan, bukan, tapi bisa diartikan apa? Pemimpin. Fayakhruju rajulun min ahli al-Madinah hariban ila Makkah. Lalu ada seseorang dari penduduk Madinah, inilah calon mahdinya nih, keluar dari kota Madinah, hariban ila Makkah. Dia berlari ke Makkah. Tapi ahlul Madinah di sini tidak juga bisa diartikan dia orang Madinah, bukan. Bisa jadi dia pernah bersembunyi di Madinah. Fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun. Lalu sampai di Mekah, orang-orang di Mekah kemudian datang kepadanya ingin menampilkan dia, wa huwa karih, tapi dia nggak suka. Berarti dia nggak terobsesi mau menjadi khalifah, pemimpin. Fayubayi'unahu bainar rukni wal maqam. Lalu mereka akan membaiatnya antara rukun al-Yamani dan maqam Ibrahim. Lumayan luas ya. Wa yub'atsu ilaihi ba'tsun minasyam. Lalu ada utusan dari Syam, fayukhsafu bihim bil baida baina Makkah wal Madinah. Lalu ketika ada orang yang mencoba untuk menyerang, dilenyapkan ketika sampai di suatu negeri antara namanya Baida, antara Makkah dan Madinah. Fa idza ra'a an-nasu dzalika atahu abdalus Syam. Ketika itu terjadi, orang-orang melihat kejadian itu, maka datanglah abdalus Syam. Apa arti abdal? Secara harfiah artinya pengganti-pengganti. Tapi abdal ini pangkat kewalian.
Jadi wali itu ada yang disebut abdal, ada yang disebut aqtab. Abdal, aqtab. Aqtab itu kutub. Ya, jadi maka di sini lagi cerita tentang pangkat kewalian. Abdalus Syam. Dari semenjak perselisihan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, kan itu politik ya. Saya nggak ada urusan dengan politik mereka, tapi kita melihat ini perselisihan politik. Karena Muawiyah menganggap Ali tangannya ikut serta dalam membunuh Utsman, termakan hoaks. Ali menganggap Muawiyah ini membangkang kepada pemerintahan yang sah. Jadi dua perspektif yang berbeda. Peranglah mereka di suatu padang yang luas namanya Siffin. Di saat itu datang orang-orang kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, il'an ahli Syam. Laknatlah orang-orang yang tinggal di negeri Syam. Syam ini 4 negara, masih ingat ya? Libanon, Yordan, Palestina, Syam. Itu Suriah, ya 4. Ini negeri Syam namanya. Bahasanya agak sedikit lembut, campur antara Arab, Aramaik, Ibrania. Aramaik itu bahasa yang tua, sekarang cuma 3 kampung di Suriah yang ngomong itu. Kebetulan kita ngajar Orientalism dan ilmu Al-Quran. Jadi orang-orang Barat yang mengkritisi Quran, kita kritisi balik. Itu mereka menemukan hal yang sama, bahwa di sana ada bahasa Aramaik. Sebagian mereka menganggap Quran itu gak ada yang asli, itu Aramaik. Ya, itulah bodohnya mereka ya. Udah jelas Al-Quran lebih tua dari bahasa Aramaik. Bahasa Al-Arab itu lebih tua. Lalu ketika datang Ahlus Syam, ketika datang orang-orang ini ngompor-ngomporin Ahlus Syam, ya, dilaknatlah wahai Ali, penduduk Syam. Apa kata Sayyidina Ali? La sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tal'anu ahlus Syam. Jangan pernah melaknat penduduk Syam. Kenapa? Fa inna fihimul abdal. Di sana ada wali-wali kualitasnya abdal. Abdal itu sama Nabi cuma 2 langkah lagi, Pak. Tingkatannya. Jadi tapi 2 langkah di situ langit dan bumi, ya. Nggak bisa dikejar. Di atas abdal disebut kutub. Di atas kutub disebut ghaus. Ghaus itu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, ya berpindah ke sahabat-sahabat yang mulia. Maka tiada suatu masa kecuali ada wali yang berpangkat ghaus, pemimpin para wali. Ada wali yang kutub, jumlahnya sebanyak jumlahnya para ahlul badr. Tapi dulu nggak nyampe. Jadi di masa Rasulullah 313, lalu mencar-mencar, nanti di akhir zaman kembali 313. Kutub. Apa? Oh belum Pak, sabar Pak. Ini euforia, hati-hati. Nanti saya sampai ke sana. Euforia ini jangan berlarut-larut. Ini belum ada apa-apa. Ya, kejadian yang ada sekarang di negeri seberang itu belum ada apa-apanya. Nah, orang-orang Syam ini pangkatnya abdal. Apa ciri khas mereka? Dalam hadis yang lain kita dapatkan, Nabi mengatakan bahwa mereka menjadi kekasih Allah, jadi wali bukan karena banyak sholat. Mereka suka sholat. Bukan karena banyak puasa, mereka hobinya puasa. Apa penyebab mereka jadi wali? Salamati sudurihim. Kolbunya ini selamat daripada kebencian. Kita baru begini aja udah benci, ya enggak? Baru beda faham dikit udah benci. Baru beda opini masalah Taliban udah benci. Ya enggak? Baru beda 0102 udah benci. Gimana mau jadi wali abdal? Ntar belum luka ini selesai udah muncul lagi 2024. Lukanya tambah banyak. Jadi salamatus sadar ini kalau boleh disebut, dia nggak pernah terluka hatinya. Dalam pengertian dendam kebencian. Tersinggung sih boleh, tapi benci nggak boleh. Tersinggung manusiawi nggak? Tapi menyimpan dendam itu nggak boleh. Apalagi menyimpan kebencian yang ujungnya suka melaknat.
ujungnya suka melaknat. Ada seorang kekasih Allah lagi ngajar Al-Quran. Dia negerinya sedang dibombardir oleh para pemberontak. Datang dari berbagai negeri karena termakan hoax. Namanya Syekh Al-Buti. Wali Abdal itu Pak. Lagi ngajar Quran, dibom. Nggak mati, ditembak. Itu Syekh Al-Buti. Beliau berceramah mempertahankan negerinya. Nggak disukai oleh para pemberontak. Para pemberontak menginginkan yang lain. Ini kayak gini nih, ini negeri kita Indonesia. Oke? Sekarang ada orang yang katanya berjihad, ingin menghancurkan Indonesia. Gimana Pak? Mana yang disebut jihad? Saya yang jihad atau dia yang jihad? Kita yang mempertahankan negeri dia atau mereka yang memberontak? Syekh Al-Buti sedang menjelaskan, saya mempertahankan negeri saya sendiri. Tapi dituduh oleh para pemberontak bahwa dia ini penjilat pemerintah. Datang anaknya 2013 ke sini Pak, ke negeri kita. Syekh Taufik Al-Buti. 2015 Pak, 14 saya lupa. Diundang ke UI. Saya kan berguru ke beliau dulu 2006, 2007, 2008. Ya udah lama nggak ketemu. Sehari sebelum ketemu, saya udah membayangin kalau ketemu beliau, meluk-meluk beliau. Ketiduran, tidur itu rasanya panjang sekali, kita dialog panjang. Bangun tidur saya udah puas tuh. Malu-maluin kan kalau besok peluk-peluk beliau depan orang nangis-nangis. Bener, besok bukan saya yang meluk-meluk beliau. Itu jamaah datang, semuanya pada histeris melihat anak dari seorang wali abdal masih hidup. Gurunya, ayahnya, itu dibom lagi ngaji. Cuma karena beda opini politik. Enak kan tinggal di Indonesia Pak? Beda opini politik santai aja. Kayak Pak Mirwan masih hidup aja kan? Enak Pak tinggal di negeri kita. Beda opini politik selama tidak menghujat, mencaci maki, itu masih dibiarin. Beda aja suka-suka. Ya nggak? Maka siapa? Refli sama Denny Siregar masih aman-aman aja Pak. Itu opini, biasa aja orang beropini, ya nggak usah kita terlalu serius. Opini itu kan bisa berubah. Dalam sekejap bisa berubah. Sesaat bisa berubah. Ya. Nah, orang-orang Syam ini punya karakter itu, salamatus sadr. Apa arti salamatus sadr tadi? Tidak menyimpan kebencian dan dendam. Mau jadi wali nggak Pak? Mau. Masa nggak mau jadi waliullah sih? Waliullah itu kekasih Allah, gampang toh. Pilihannya dua aja, kekasih Allah, kekasih setan. Pilih mana? Allah. Kekasih Allah di kolbunya tersimpan Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Karena ayat di Quran dibuka semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hatta surat Taubah ditutup dengan Raufun Rahim. Dua ayat terakhirnya laqad ja'akum, belakangnya wabil mu'minina Raufur Rahim. Tidak ada surah di Quran kecuali di situ ada Rahman, Rahim, Rauf, Rahim. Nggak ada. Maka ciri-ciri wali itu gampang. Nama Allah Rahman Rahim itu di dadanya. Maka dia mandang orang itu ada yang Rahman. Ini kita kasih tahu nih, kenapa ada orang kayak Gus Dur. Dulu saya pembenci Gus Dur Pak. Dan saya mengkafirkan dia. Karena didoktrin dulu. Gus Dur kafir, musyrik. Dulu begitu. Pas kita belajar tentang ilmu, ciri khas kewalian, wali-wali Allah. Wali-wali itu jadi wali karena dia menghayati nama-nama Allah dan nur nama Allah masuk ke dalam dirinya. Ada dua nama Allah di Quran yang sering disebut, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu sepakat semua ahli tafsir, semua ahli Asmaul Husna. Kasih sayang Allah yang tercurahkan kepada semua makhluk. Tidak hanya kafir, tidak hanya mukmin, kafir juga, tidak hanya manusia, hewan juga. Bahkan tumbuhan. Bahkan malaikat sekarang, setan sekarang itu, iblis itu bisa hidup karena rahmannya Allah.
Maka orang-orang yang dapat nur ini, itu mandang semua orang sayang. Bukan berarti dia membenarkan semua agama, bukan. Enggak. Walaupun dia dapat gelar apa, Bapak Pluralism. Bukan itu sebenarnya, tapi di kolbunya ada nur rahmaniyah. Rahman artinya menyayangi makhluk semuanya tanpa terkecuali. Kebanyakan kita kan udah nggak Rahman, Rahim juga enggak. Rahim artinya apa? Rahmat Allah khusus kepada para mukminin, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya. Kita sama orang yang percaya beda politiknya udah benci. Gimana mau dapat Rahman? Ya, Rahim pun tidak. Mau jadi wali murid. Kalau wali murid mah dari kemarin ya. Jadi wali nggak usah ribet-ribet, artinya kekasih udah. Kekasih Allah. Kekasih Allah itulah yang datang kepada Al-Mahdi ini. فَإِذَا رَأَى النَّاسَ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِيرَانِهِ فِي الْأَرْضِ فَيَلْبَثُ 7 سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. Kalau versi hadis ini, ya, lalu datanglah kepada mereka utusan, membantu mereka, utusan Bani Kalb, lalu menghidupkan sunnah Nabi, mengajarkan Islam di bumi, dan hidup di bumi selama 7 tahun, dan diwafatkan dan disolatkan. Ini versi riwayat Ummu Salamah, riwayat Imam Abu Daud, yang tadi kita katakan apa? Kualitasnya dhaif. Jadi gimana? Masih mau dipakai hadisnya? Ya, kalaupun terjadi, ini kita anggap hadis sahih. Kekhalifahan sekarang udah nggak ada. Nah, di beberapa riwayat itu disebutkan di sisi Ka'bah atau di sekitar Ka'bah, di sekitar Mekah. Maka riwayatnya tadi, fayakhruju rajulun min ahli al-Madinati hariban ila Makkah. Lalu keluar seseorang dari Ahlul Madinah berangkat lari ke Mekah. Zaman itu jangan dibayangkan lari kayak kita lari, Pak. Ini hariban ila Makkah, ini yang dijelaskan oleh Al-Habib Omar. Di masa itu orang bolak-balik Mekah Madinah sekejap, nggak pakai kendaraan. Maka disebut hariban. Hariban tuh huruf cepat sekali. Ini salah satu karomahnya Imam Al-Mahdi. Bolak-balik kemana-mana. Jadi nanti ini sudah nggak ada yang kita sebut sekarang mobil yang kita pakai udah nggak ada, motor yang kita pakai udah nggak ada, Pak. Ini serius loh, Pak, ya. Handphone udah nggak ada ntar. Handphone nggak ada, terus mau ketemu di mana? Ini sekarang nih mohon maaf, lagi banyak muncul gerakan pemukiman akhir zaman. Ya bolehlah. Tapi kalau pemukiman akhir zaman bahwa di situ ada Al-Mahdi, itu semuanya halu. Kenapa? Nanti kita nggak bakal tinggal di sini. Jadi kalau antum buat pemukiman akhir zaman di Jakarta, di Bandung, di sekitarnya, di Sumatera, di Kalimantan, itu jangan-jangan ada orang lagi cari cuan, memanfaatkan gerakan akhir zaman tanpa disadari oleh orang yang bergerak ini. Ada orang-orang di belakangnya. Kenapa? Nanti semuanya akan berbaiat kepada Al-Imam Al-Mahdi di Mekah sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca ini. Berarti nanti tinggal nggak? Terus gimana caranya ke Mekah? Kan kendaraan sudah nggak ada. Gimana, Pak? Terus titik kumpul, di mana mengumpul, Pak? Pakai handphone apa? Pakai telepon mana? Telkomsel udah nggak ada, ntar Indosat. Nanti nggak ada, percayalah ya. Kita bukan cocok logi. Sekarang ilmuwan sudah memprediksi hal yang sama. Jadi sama sudah mereka, bahkan mereka sudah buat filmnya. Imajinasi itu kan campuran antara saintifik dengan fiktif, tapi ada kebenarannya. Terus pakai apa, Pak, ketemu itu?
Maka disebut Abdalus Syam. Abdalus Syam karena kolbunya selamat, kolbunya bisa berdialog jarak jauh. Seperti terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kan kutub. Di zamannya kutub dia, tinggi sekali itu Pak. Selangkah lagi itu di atasnya Nabi udah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, seandainya ada Nabi setelahku, Umar kali orangnya, gitu kali. Jadi Nabi candain Umar. Tapi kan enggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Umar lagi khutbah begini. Matanya tahu-tahu melihat ke arah mana gitu, nggak jelas. Terus dia panggil. Jadi dia ternyata habis mengirim satu rombongan panglima yang disebut Sariyah, namanya Sariyah juga, sedang bergerak di salah satu wilayah di Irak ataupun di Syam. Ada dua versi yang saya baca. Dia lagi di bawah gunung, di belakang gunung, di belakang bukit sudah ada musuh yang banyak sekali. Jarak Madinah dengan Irak bisa sebulan Pak zaman itu. Pakai motor nggak bisa Pak, kan belum ada. Pakai onta sama pakai kuda. Apa kata Umar? Lagi khutbah dan didengarkan oleh semua orang yang ikut mendengarkan khutbahnya. Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Itu kalau Umar kolbunya nggak tembus. Dan Sariyah pemimpin di sana, panglima di sana, jenderal yang sedang bertugas, nggak punya kolbu, nggak bisa dengar dia. Kebayang? Kira-kira seperti itu nanti perjuangan akhir zaman itu. Jadi bukan kita sekarang menuhin bunker, ya sekarang kan begitu. Ayo kita timbun emas. Kan ada satu riwayat yang dhaif yang menyebutkan bahwa di akhir zaman itu terjadi kesusahan, kepayahan, paceklik. Maka kita harus menimbun harta, mengumpulkan harta di bunker-bunker. Itu halus semua itu Pak. Ya, mana ada di akhir zaman orang selamat pakai duit, pakai emas, nggak ada. Yang selamat tuh pakai kolbu dia. Itu yang disebutkan di Quran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar. Karena kelompok kecil ini punya kolbu, kelompok besar itu tidak. Kelompok kecil itu jumlahnya dulu cuma 313. Tentara apa namanya? Jalut atau Tolut? Tolut. Tentara Tolut. Ternyata di situ ada Nabi Daud. 313 jumlahnya. Apa kata Allah? Jika kamu melewati sungai, jangan minum banyak-banyak. Minum itu pakai air, nggak boleh tamak. Jadi ngambil air itu. Jadi nggak ngambil pakai gayung, nggak begitu. Udah belajar hikmat mereka dari dulu. Sederhana. Ini sekarang cuma diuji amat sedikit saja, baru pandemi, udah ngomong kemana-mana ya. Kita lapar, kita susah makan, ya salam. Baru zamannya begini kita udah ngeluh. Ntar kalau nanti ada zaman begitu jadi zombie kali ya. Ya, zamannya baru begini Pak, bencinya bukan main. Kata-kata kasarnya bukan main. Saya nggak bisa bayangkan nanti. Wajar kalau pejuang akhir zaman itu gak banyak. Orang-orang yang kata-katanya terjaga, kolbunya terjaga. Dan itu gak banyak. Kita dikit-dikit sudah mulai ini mereka tuh bukan musuh-musuh kita, yang ada sekarang itu. Belum. Sabar. Ini lagi ada semacam filter, dipisahin. Mana ashabus shimal, mana ashabul yamin. Lagi dipisah-pisah sama Allah ini. Tapi belum jelas Pak. Maka kalau tadi Bapak nyebutin kelompok yang tadi, ya belum juga. Ya, mereka jadi berubah dari tahun kapan ke sekarang. Siapa tahu berubah lagi, wallahu a'lam, ya kan? Maka kesimpulan hadis ini, jika hadis ini mengikuti manhaj Abu Daud, maka minimal dia saleh, hadisnya bagus. Berarti bisa dikatakan kemunculan Al-Mahdi nanti ketika terjadi ikhtilaf. Apa arti ikhtilaf? Perselisihan. Dan konteksnya menyebutkan Mekah Madinah, berarti kekuasaan yang ada di Haramain. Ya. Sekarang ya Saudi, Pak. Apakah nanti akan terjadi perselisihan anaknya Salman
Tidak disebutkan di hadis. Namun hadisnya mengarah ke sana. Kalau kita mau pakai hadis ini, masalahnya hadisnya tidak sampai derajat sahih. Maka tidak mesti hadis yang tidak sahih itu tidak terjadi. Bisa jadi terjadi. Namun karena kekuatannya tidak kuat, kita tunggu saja Pak. Sekarang udah tengkar belum mereka? Ada syarat di situ, inda mauti khalifah. Kita terjadi kematian khalifah. Di riwayat Ibnu Majah disebutkan yaktatil, saling berbunuhan. Lalu muncullah setelah itu panji-panji hitam. Tapi syaratnya satu kalau di riwayat Ibnu Majah. Mati dulu khalifahnya. Nah, itu cara membatalkan kalau pakai hadis. Apakah yang di Taliban sekarang itu panji-panji hitam Al-Mahdi? Belum tentu. Kenapa? Karena di hadis Ibnu Majah disebutkan mati dulu khalifahnya. Kalau dulu ustadz-ustadz yang dulu membahas hadis ini mengatakan, ini adalah negara Saudi, kerajaan Saudi. Maka mati dulu tuh raja Saudinya. Ini rajanya belum mati. Ya kan? Itu satu, untuk membatalkan bahwa cocok logi ini tidak benar. Cocok logi bahwa apakah Taliban? Belum tentu. Sabar dulu Pak. Ini baru belum sampai sebulan. Setelah ini mereka perang saudara dulu kan? Nanti perang saudara dulu Pak. Coba aja lihat. Ustadz dia kan aswaja. Saya nggak ada urusan. Mereka mau aswaja, mereka mau aswah, asawah. Karena akidah dengan pergerakan semenjak tahun 2000-an sampai sekarang itu sudah nggak sejalan. Ada orang akidahnya Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Syafi'i. Pergerakannya pergerakan Khawarij banyak sekarang. Ya. Ciri-cirinya itu saja, gampang benci, gampang melaknat orang, beda politik kafir atau beda politik sesat. Minimal itu, beda politik neraka. Ini udah kena Khawarij. Akidah dia awalnya Ahlussunnah, tapi rusak oleh persoalan politik. Saya nggak kunut, Bapak, Pak Dokter kunut. Itu kita beda iman nggak, Pak? Neraka surga nggak? Iya apa nggak? Ini beda cara sholat loh. Beda cara sholat, neraka nggak? Beda politik, neraka nggak? Kalau cara sholat boleh beda, kenapa politik nggak boleh beda? Kenapa muamalat nggak boleh beda? Muamalat masalah bisnis, transaksi. Kalau riba pasti haram. Tapi GoFood, GoPay gimana Pak? Penikmat ya Pak Bambang ya. Al-Mahdi itu disebutkan di sini ciri-cirinya nanti. La walladhi nafsi biyadihi la taqumu sa'ah hatta tukallimu siba'ul insa wa hatta tukallimu ar-rajula azbata sawtih wa shiraku na'lih wa yukhbiruhu fakhidhuhu bima ahdasa ahluhu ba'dah. Hadis Tirmizi, ya. Hadis Imam Tirmizi walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih. Nanti sebelum terjadi kiamat akan terjadi hal yang unik. Seperti zaman Nabi Sulaiman. Tukallimu siba al-ins. Binatang buas berbicara kepada manusia. Gimana tuh Pak ceritanya? Mungkin nggak? Ini ahwal-ahwal akhir zaman nanti. Bapak masih ingat hadis yang menyebutkan bahwa di akhir zaman ketika perang antara Dajjal dan Al-Mahdi, pohon-pohon, bebatuan berteriak, wahai umat Islam, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah. Ada kan hadisnya? Hadisnya sahih. Hasan lah minimal, kalau kita gabung-gabung jadi sahih dia. Itu gimana cara dengernya Pak? Emang pohon pernah kursus bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Hah? Pakai apa itu? Nggak mungkin itu bahasa seperti ini. Nggak mungkin. Lalu bagaimana caranya mereka itu berbicara kepada manusia?
Sedangkan tadi hewan nggak pernah kursus. Bisa ngomong nggak Pak? Yang paling mirip sama kita kalau suaranya apa kan burung beo. Tapi dia kan nggak ngerti. Itu sahabat kita Bang Dik doang ngelatih burung beo baca la ilaha illallah Pak. La ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Pagi-pagi nyapa pakai la ilaha illallah. Meninggal mati nggak pakai la ilaha illallah. Karena dia burung beo, cuma baca dengan mulutnya, tidak baca dengan kolbunya. Maka udah mulai dari sekarang belajar ilmu kolbu Pak. Bukan ilmu kebatinan ya. Ilmu rohani, ilmu zikir, ilmu berdialog dengan kolbu. Apa kata Nabi? Istafti kolbak. Berbicaralah dengan hatimu. Minta fatwa ke hatimu. Jangan otak dulu yang ngomong. Apalagi emosian dulu yang ngomong. Nanti kan orang panik semua. Maka ikut dajjal. Panik. Urusan perut semua rata-rata. Jadi hati-hati. Calon-calon tentara dajjal. Calon-calon pergerakan dajjal. Itu cari cuan lewat pergerakan. Ya, nyari untung. Maka jangan sampai gerakan-gerakan akhir zaman yang ada itu dimanfaatkan. Ya. Kalau buat pesantren akhir zaman silakan. Tapi kalau mau buat perumahan akhir zaman itu bohong, ya. Kita katakan dari awal nih. Antum jangan bohongi umat. Nanti semuanya akan berbaiat kepada Al-Imam Al-Mahdi di Makkah. Bainar rukni wal maqam. Maka untuk apa perumahan akhir zaman? Nggak ada untungnya. Mau cari untung, mau eksploitasi umat. Kalau mau buat pesantren, buat aja pesantren akhir zaman, nggak ada masalah. Ya. Tapi jangan pernah kemudian mengatakan ini perumahan untuk menyambut Al-Mahdi. Al-Mahdi kebutuh rumah dia. Ya, dia bisa tidur di mana aja Pak. Rasulullah bisa tidur di mana aja nggak? Rasulullah itu tidur matanya matanya merem, tapi kolbunya kan jalan. Sama Al-Mahdi juga begitu, dia nggak butuh tidur. Matanya tertutup, tapi kolbunya terbuka. Yanamu ainayya wala tanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Ini sekarang Pak Dokter berapa jam sehari normalnya? 6, bukan 8. Kayaknya udah didiskon sama Pak Dokter nih. 6 sampai 8 ya. Waduh, keburu kiamat Pak. Keburu musuhnya Al-Mahdi kuat kalau kita masih tidur segitu. Kalau tidur masih segitu, nggak ada energi rohani kita. 8 atau 6 jam itu kan jam tidur, jam malam semua, kapan tahajudnya? Kapan dia mengisi kolbunya dengan nama Allah? Ya kan? Nabi Muhammad itu walaupun tidur, itu cuma tidur-tiduran Pak aslinya. Kenapa? Kalau tidur nyenyak itu, matanya tertutup, kolbunya kan nggak mimpi apa-apa. Kalau Nabi kan nggak bisa, Nabi mikirin umatnya terus. Maka Allah perjalankan ruhnya untuk melihat masa depan dan masa lalu. Maka Nabi Muhammad tahu nasabnya semua orang. Nabi Muhammad tahu apa kejadian pada seseorang. Diizinkan Allah. Dikasih tahu, bukan sang Muhammadnya yang tahu, tapi diberi tahu. Taib. Yang tadi Bapak tanyakan itu kan tentang Khurasan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Idza ra'aitum rayatis sud qad ja'at min qibali Khurasan fa'tuha fa inna fiha khalifatullahil mahdi. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim, ya. Jika kamu melihat ada panji hitam, Pak Panji di sini kulitnya sawo matang, Pak. Jenggotnya yang hitam, udah putih juga. Iza ra'aitum rayat itu artinya panji hitam. Rayat ini menunjukkan bahwa panji hitam itu simbolnya tidak satu, kan ini jamak. Rayat satu, rayat banyak. Jadi nanti simbol-simbolnya Al-Mahdi itu banyak Pak. Banyak, lebih dari satu. Bukan hanya la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah kan udah banyak yang tahu. Diimitasilah oleh orang banyak hari ini. Berapa banyak kelompok hari ini menggunakan bendera la ilaha illallah. Lalu stempel Nabi itu.
Ada ciri-ciri lain. Siapa yang tahu? Ya, Al-Madinah sekitarnya kita mah belum tahu. Tapi nanti kalau kita terpilih, kalau kita mempersiapkan kolbu sebaik-baiknya, nah kolbu kan ngikutin ntar. Kalau di Quran itu jelas, dalam surat At-Taghabun, ya, siapa yang percaya kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah kasih hidayah kolbunya. Jadi hidayah masuk ke kolbu, ilmu masuk ke otak. Kalau orang menilai dengan otaknya, kita akan beda terus, karena otak itu sikapnya kritis. Ya, sikap ini kritis ini di sini. Tapi kalau pakai kolbu enggak, kita paling berbeda aja gitu. Tapi kalau sudah pakai ini, ustadznya sesat gitu. Ustadz sesat, terus ente yang bukan ustadz apa dong? Tuh, masuk nggak logikanya? Ustadz puluhan tahun bersama sunnah, walaupun tidak nyebut dirinya ustadz sunnah. Ya. Dia tiap tak menjaga sanad kepada Rasulullah, mencintai zuriat Rasulullah, menjaga sanad pemikiran, akidah, mazhab, kerohanian kepada Rasulullah. Terus antum bilang dia sesat. Terus antum yang nggak punya sanad apa dong? Sesat ya. Lebih sesat lagi. Dia nggak pakai hati, dia ngomong, asal ngomong aja ya. Kita ngomong bid'ah aja susah, Pak. Kata si teman kita, ente ngaji sama aneh 2 kali, tahu tuh sunnah bid'ah bedanya apa? Ya salah. Orang cuma S1 doang, kita nyampe S3 belajar tentang fatwa, nggak berani fatwa. Saya itu nggak pernah fatwa, Pak. Saya cuma menukil fatwa. Nih tolong diingat. Saya nggak pernah fatwa, hanya menukil fatwa. Karena fatwa itu udah lengkap semua, tinggal diolah balik. Apapun yang saya katakan selama ini, saya konsisten insya Allah. Kalaupun salah, tolong diingatkan nanti. Ya, kan manusia bisa lupa. Tapi kalau antum merasa lebih benar dari ustadz, antum siapa? Ngaji berapa tahun? Si ustadz ada gurunya yang menegur. Antum siapa yang negur? YouTube yang negur. Ini logika-logika ini yang nggak nyampe sama orang. Tiba-tiba, jadi si ustadz gak boleh bermazhab. Kalau dia boleh, banyak nih ustadz, saya memilih ustadz yang ini. Itu namanya memilih mazhab, Pak. Orang kerjaannya dalam dunia fatwa itu seperti itu. Karena dia mengerti mekanisme fatwa, maka dia lihat ada pandangan-pandangan, nanti dia pilih. Karena dia tahu mana yang bisa dipilih, mana yang relevan. Jamaah kan berani ngomong gitu sekarang. Sekarang banyak ustadz, saya memilih yang ini. Memilih itu bahasa Arabnya ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu pekerjaannya ahli fikih. Imam Nawawi itu pakarnya. Ya. Wal mukhtar, yang diterpilih dalam pandangan-pandangan ini. Bukan berarti yang lain salah. Tapi beliau memilih, gitu aja bedanya. Ya. Jika engkau melihat panji-panji hitam, ini panji hitamnya pasti berjenggot ya Pak Panji. Qad ja'at min qibali Khurasan, datang dari arah Khurasan. Khurasan itu timur. Khurasan itu mulai dari wilayah Irak. Irak itu separuh bagian timur, itu disebut Khurasan. Maka ada istilahnya Irak Khurasan. Imam dari Khurasan itu gurunya Imam Bukhari, namanya Ishaq bin Rahawai atau Rahuya. Ini disebut imam. Jadi waktu datang ke majelis Imam Syafi'i, dia kan ngeremehin Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, begini doang nih Imam Khurasan. Begitu kata Imam Syafi'i. Sesama wali, Pak. Ya. Sesama wali saling ngeceng-ngecengin, tapi yang paham wali doang. Begini nih Imam Khurasan. Bagi orang yang senang sama Imam Ishaq, dikira ini pujian. Imam Syafi'i menyebut dia Imam Khurasan. Tapi yang paham, begini doang gitu. Bukan pujian bahwa dia sebagai Imam Khurasan. Maka berubahlah beliau semenjak ketemu Imam Syafi'i. Berarti Khurasannya, Khurasan mana? Itu Persia, sekarang Iran. Persia kan dulu luas, Pak. Persia itu dulu di zaman sebelum Arab, kenabian, itu mencakup Afghanistan, Hindustan, termasuk Rusia, ya apa, Uzbekistan, Kazakhstan, semua itu masuk bagian dari Persia semua. Termasuk daerah Arab itu separuh, itu bagian dari Persia lama.
Maka orang-orang Iran sekarang mirip dengan orang Turki. Punya euforia lama, punya memori lama, kebangkitan untuk membangkitkan masa lalu. Kalau Turki kan Turki Utsmani. Kalau Persia, Persia sebelum zaman kenabian. Itu yang mereka pikirkan. Makanya sekarang mereka punya semangat yang tinggi. Maka mereka jadi tangguh kan. Amerika berani ganggu nggak Iran? Gertak-gertak doang ya. Indonesia karena nggak mau menghargai masa lalu, malah muncul ustadz-ustadz nggak jelas nih ngomong apa. Nggak ada tuh Wali Songo. Ya kan? Berarti dia nggak mau ngerti deh. Kalau kita sudah nggak ngerti sejarah masa lalu, Wali Songo aja dia hantam. Gimana kalau kita nanti ngomong Sriwijaya? Gimana kita nanti ngomong tentang Majapahit, Mataram? Apa nanti kata mereka? Itu musyrik semua. Gitu ya. Orang kalau nggak ngerti sejarah masa lalunya nggak ada semangat. Bapak ini akan semangat kalau tahu ternyata 3 keturunan di atas kita, 3 generasi di atas kita kiai. Pasti semangat tuh beragama tuh. Wah, saya harus kembali nih nyari. Bapak ini keturunan raja, Raden. Terus punya jamaah, datang orang partai politik ngasih tahu, kamu kan keturunan raja. Kalau nggak kamu siapa lagi? Itu semangatnya muncul itu, Pak. Jadi orang yang mengerti nasabnya, dia akan lebih semangat. Maka kita jangan berhenti di nasab-nasab yang itu ya, biar lebih semangat. Semoga di sini nanti ada kajian tentang Wali Songo. Jangan Wali Songong. Jika engkau melihat panji-panji hitam datang dari Khurasan, fa'tuha, maka bergabunglah dengannya. Fa inna fiha khalifatullah al-Mahdi. Di sana ada khalifatullah al-Mahdi. Tapi ini belum mencukupi syaratnya, Pak, sekarang yang terjadi di Afghanistan. Ya. Belum cukup syaratnya, karena kalau ngikutin hadis ini, ntar satu paket sama hadis kematian khalifah. Ini belum cukup. Belum mati kan? Ya. Udah syuruk, Pak. Ya, Cina enggak masuk. Kecuali separuh yang Uighur. Uighur tuh belum masuk Persia. Nah, dulu. Baik, kita mau diskusi, ada pertanyaan? Tafadhol, kita bedah hadis yang tadi boleh ya. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Afan dari Kebayoran Lama. Ya, Pak Afan. Ingin bertanya, yang pertama, apakah ada hadis mengenai penenggelaman bumi di timur dan di barat gitu? Untuk korelasinya mengenai akhir zaman nanti, Pak. Gimana penjelasannya mengenai ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kitab yang saya bawa ini Mishkatul Masabih yang kemudian diringkas oleh Maulana Ilyas ya. Al-Muntakhab. Di sini ada beberapa hadis tentang itu, kemudian juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Tazkirah. Juga dikumpulkan oleh Dr. Mubayyad, tapi Dr. Mubayyad ini bercampur analisanya dengan hadis. Dan mohon maaf kepada antum yang suka membaca buku ensiklopedia akhir zaman, Dr. Mubayyad itu walaupun bagus, cuma sayangnya hadisnya terlalu gampang disahih dan dihasankan. Jadi karena mohon maaf tidak semua doktor atau ulama Timur Tengah itu ahli hadis, Pak. Hadis itu suatu fun, satu standar keilmuan yang sangat rigid, dia orang harus detail. Tuh diperhatiin. Nggak bisa harus cuma pakai disahihkan fulan, nggak cukup. Dia harus meneliti sendiri. Di ensiklopedia akhir zaman itu disebutkan, termasuk juga hadis yang tadi Pak Afan. Yang sahih itu nggak sampai sahih ya, hasan ya. Terjadi zalazil, gempa
akhir zaman. Ya mungkin maksudnya penenggelaman kali. Tapi yang lafaznya ada zalazil, gempa. Gempanya jangan dibayangkan cuma 7 skala Richter, Pak. 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Kira-kira sekitar Mekah hancur nggak? Hancurlah semua. Ini yang ketinggalan di riwayat ini. Ini kan riwayat versi ahli hafalan. Ada riwayat versi ahli hakikat. Mereka diperjalankan Allah secara rohani. Melihat yang sesuai dengan hadis ini. Detail-detailnya. Ketika disebutkan di hadisnya terjadi gempa, Allah kasih tunjuk. Seperti yang terjadi pada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Nabi kan juga begitu. Nabi, sumbernya kan pada Nabi. Gempa nanti itu, Pak. Jadi sekarang yang Bapak lihat ada apa tuh gedung, apa namanya, tower yang ada lafaz Allahnya. Ya, emang Islam itu harus begitu, harus lafaz Allahnya, kan enggak juga. Orang nggak bisa tulis baca, dia nggak tahu kalau itu lafaz Allah. Ya. Itu nanti hancur semua. Bapak tahu nggak selama ini Saudi naruh duitnya di bank mana? Di mana, bank mana, Pak? Tahu kan? Tuh Bapak udah tahu. Ya itu bunganya jadi bangunan sekitar Masjidil Haram tuh. Katanya Saudi banknya Islami, nggak ada. Mereka make, Pak. Terus sekarang tiba-tiba kawan-kawan kita alumni sana bilang di Saudi nggak ada bank konvensional, bank kafir, bohong. Ya. Mereka mungkin nggak, namanya sudah nama Arab, sistemnya masih sistem konven, sama. Disebut Islami, sistemnya nggak jauh beda. Bahkan para pemilik modalnya, termasuk pemerintahnya, naruh duitnya di bank-bank Amerika. Jadi Saudi ini aneh-aneh dikit dibekuin aja sama Amerika, Pak. Itu sebabnya mereka mesra sekali dengan Amerika, benar nggak? Sekarang buka kerjasama dengan Yahudi, kan belakang Amerika siapa? Saudi. Oh, kita nggak tahu lah, itu urusan mereka lah ya, kita nggak ahli politik, Pak. Cuma faktanya kan begitu. Karena kita nggak ahli opini, kita nggak ngerti, ini kan politik. Dulu Nabi juga buka persekutuan dengan Yahudi, lalu Yahudi mengkhianatinya. Kan nunggu dikhianati aja nih. Ya, Pak Dokter. Jadi hadisnya memang ada, Pak Afan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin melihat konteks pembicaraan kita dengan kekinian. Oke. Ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah bahwa apakah benar ya pernyataan saya, Pak Ustadz, dengan kajian sekarang ini berarti kita kalau mau selamat maka jadikanlah kolbu itu kolbu yang salim. Ya. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa masuk dan semoga Allah selamatkan. Ya, dengan kita belajar ilmu hati tadi ya. Ya. Bagaimana untuk menjadi hati yang salim. Jadi berpikir dengan kolbu ya, bukan berpikir dengan otak serta hawa nafsu dan segala macam. Ya. Ya. Itu mohon penguatan ya. untuk bisa meyakinkan saya bahwa kajian hari ini satu poin yang saya dapat itu. Kekinian yang saya maksud ini adalah bahwa Al-Quran itu dan sunnah yang kita kaji hadis hari ini, itu kalau dikaitkan dengan kekinian akan sangat menarik bahwa Al-Quran itu dan sunnah itu betul-betul fakta yang tidak hanya cerita masa lalu, tetapi ke depan itu punya gambaran future. Nah, kaitan dengan tadi sekarang ini ada disebut sebagai unstated actors. Jadi ada iluminasi, ada dan seterusnya. Dia menguasai negara-negara timur, barat, dan seterusnya, tetapi dia bukan sebagai penguasa atau bukan sebagai pemimpin. Ya. Tetapi dia mampu mengcreate situasi, kondisi yang menghadirkan perubahan menurut maunya dia. Ya, suatu tatanan baru ke depan yang mereka bisa create. Nah, bagaimana Ustadz melihat
konteks kajian kita ini dengan hal yang ada di fakta, di lapangan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Assalamualaikum. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, afalam yasiru fil ard. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Piknik maksudnya, piknik otak, piknik hati. Piknik ruh, piknik dalam berguru. Jadi berguru jangan hanya ke satu ustadz, jangan cuma dengerin kita, dengerin yang lain juga. Bahkan orang yang berbeda sama saya dengerin aja Pak. Biar dapat maklumat-maklumat yang beragam. Nanti Bapak coba rasakan di kolbunya. Ya, mana yang set masuk kolbu atau yang masuk otak. Mana yang bikin emosi, mana yang bikin adem, itu beda tuh. Apa kata Allah? Fatakun. Lalu sehingga ada lahum qulubu ya'qiluna biha, sehingga muncul kesadaran qalbiyah, yang mana dengan kesadaran kolbu itulah mereka berpikir. Ini berbedanya orang beriman dengan orang tidak beriman. Kita baru berislam, belum beriman. Berislam itu zahir doang. Kalau beriman itu dengan kolbu, kan aslul iman tasdikul qalb. Asalnya iman itu tasdik di kolbu. Politik nanti opini, mazhab nanti itu zahir. Jingkrang celana itu zahir. Jenggot Pak Panji itu zahir Pak. Pak Panji nggak pernah tersinggung tuh aneh sebut jenggot Pak ya. Tapi kenapa ada yang tersinggung Pak ya? Heran juga aneh. Kalau jenggot Pak Panji itu ngalah-ngalahin siapa aja. Ya Afan ya, Pak Afan. Jadi itu ayatnya jelas. Ayatnya jelas. 2 kali Allah menyebut. Apakah mereka tidak berakal ya dengan kolbu? Kalau di Al-A'raf lebih gila lagi. Orang langsung turun pangkat, turun derajat dari manusia menjadi seperti binatang ternak. Binatang ternak itu hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Maka mereka itu punya kolbu tapi tidak berakal gitu. Berarti kolbu itu menjadi sentral. Data-data harus lewat kolbu dulu. Baru data itu dipakai oleh otak, oleh akal. Jangan kebalik. Kolbu kita disetir oleh, kita dengerin berita, jangan mau disetir sama berita. Dapat WA, jangan mau disetir sama ya, brainwash namanya. Ya. Gitu Pak ya, jadi ayatnya jelas. Memang perintahnya jaga kolbu. Kolbu itu aksesnya kemana? Ruh. Ruh langsung kontak dengan Allah. Nggak ada halangan. Jadi ruh itu nggak ada buruknya. Di kolbu masih ada buruknya. Kolbu itu kalau zahir kita nih dosa, saya nih dosa, itu langsung ada titik hitam di kolbu saya. Langsung ada noda. Nggak bisa dibersihin pakai rinso Pak. Dia cuma bisa dengan menyesali, mengaku, minta ampun, kita sebut taubat dan istighfar. Nabi tidak ada noda di kolbunya, tapi kilauan cahaya yang berlebih. Innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya ada kilauan cahaya yang berlebih dalam kolbuku. Jadi Nabi itu taubatnya bukan karena dosa. Kelebihan nur itu membuat beliau tersilaukan. Kebanyakan yang dipandang oleh beliau. Maka beliau pun istighfar terhadap kasyaf-kasyaf yang beliau lihat. Penampakan-penampakan yang beliau lihat. Itu Nabi loh Pak. Kita nyari-nyari yang begituan kan? Sekarang banyak kajian-kajian spiritual, kerohanian terjebak kepada kebatinan, bukan kepada kerohanian Islam. Kajiannya Nur Muhammad, tapi isinya perdukunan. Banyak Pak hari ini. Masa Nur Muhammad bisa diaktifkan pakai asma-asma? Nggak ada itu. Kajian Nur Muhammad itu kajian kolbu, kajian keilmuan murni. Pengaktifannya lewat ilmu. Bukan lewat ritual-ritual aneh. Ya, banyak hari ini. Karena banyak seperti itu hari ini, orang kemudian suuzon nama kajian-kajian tasawuf, ya kan? Padahal spirit kebangkitan umat dari zaman ke zaman itu kena tasawuf. Ini, coba banyak orang nggak konsisten. Mendewa-dewakan, nah ini bahasa umum ya. Melu-elukan Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih. Oke, saya kan suka beliau juga. Tapi orang ini nggak konsisten. Mengelu-elukan Muhammad Al-Fatih tapi tidak ikut akidah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih apa akidahnya?
Ahlus Sunnah Maturidiyah. Maturidiyah ini ada kakak, akidahnya sama Asy'ariyah. Muhammad Al-Fatih bermazhab nggak? Bermazhab. Apa mazhabnya? Hanafi. Berarti bermazhab bagian dari kerangka kemajuan. Yang ketiga, dia bertasawuf. Guru nanya, namanya Ibnu Syamsuddin atau Agha Ibn Syamsuddin. Itu bertorikoh Naqsyabandiyah, Pak. Sekarang orang membenci torikoh. Torikoh apa aja? Saya udah sering cerita bahwa Salahuddin Al-Ayyubi berguru kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, lalu diutuslah orang paling nyeleneh di antara murid Syekh Abdul Qadir, namanya Ibnu Qudayb Al-Ban. Qudayb Al-Ban ini orang paling nyeleneh. Wali Majzub mirip dengan nama Wan Sekhon. Mirip Wan Sekhon, Pak. Kebayang Wan Sekhon? Itulah beliau, mirip. Tiba-tiba ada orang yang gak ngerti keilmuan bab ini. Dia bilang, Ar-Razi walinya orang gila. Loh, wali kita mah banyak. Ada wali murid. Ada waliullah mursyid sufi. Itu mereka pakaiannya jelas. Habib Lutfi, mursyid-mursyid torikot lah. Itu kan pakaiannya bagus-bagus. Kayak kiai beneran. Itu wali sufi. Ada wali apa tadi? Dia bukan gila, antum aja yang bilang dia gila. Wajar sih ya, kita aja yang celananya nggak, ya kayak beliau ini kan nggak di bawah mata kaki, sesat. Apalagi Wan Sekhon pasti disebut gila. Ya, nggak benar begitu. Ya, mana ada orang gila ngomong ma'rifat tuh nggak ada. Mana ada orang gila tahu wali. Mana ada orang gila didatangin wali Habib Umar. Ada yang meragukan kewalian Habib Umar. Itu ketemu sengaja. Jadi boleh itu masyhur di luar, di Yaman itu masyhur. Kan masih keturunan juga tuh. Salahuddin Al-Ayyubi punya guru kayak beliau yang merobek-robek cinta Salahuddin kepada dunia. Persis sama, lelakonnya aja yang beda. Karena sudah habis cinta dunia di kolbunya, baru dia bisa menang lawan perang salib. Salahuddin Al-Ayyubi, torikotnya Qadiriyah, tapi campur dengan torikot Majzub, torikot mabuk. Ya, tapi bukan mabuk minum ini Pak, mabuk bertuhan. Orang lagi jatuh cinta kepada Allah kan mabuk. Antum aja mabuk kok sama perempuan. Saya juga mabuk Pak sama perempuan, sama ujian kita sama Pak. Maaf Bu ya. Ibu-ibu juga mabuk sama kita. Sama, orang kalau cinta pasti mabuk. Mau ustadz, mau wali, sama. Bisa copot Pak ustadznya kalau udah begitu. Barsiso 500 tahun, copot kewaliannya. Jadi kita jangan sok-sokan dulu lah. Santai aja Pak. Ya, baru segini, baru menang opini, sudah merasa paling benar, ya kan? Terus tentang yang Bapak sebut tadi globalis kali ya. Malu-malu nyebutnya ya. Apa unstate movement kali ya. Pergerakan tanpa negara atau unstate power, ya yang mereka sebut New World Order ya. Saya nggak tertarik dengan pembahasan konspirasi dunia, tapi mirip. Dajjal itu kan bukan satu negara. Perang Mahdi dengan Dajjal masih ada nggak nama Indonesia? Nggak ada. Nanti ya Pak, gini aja deh. Yang bisa beli vaksin sih berapa negara Pak? Gak banyak yang bisa beli vaksin, kita aja ngutang. Dihiburlah kita oleh pemerintah kita. Devisa kita masih banyak bro. Itu hiburan biar masyarakat gak panik, biar UMKM jalan terus. Itu maksudnya begitu. Tapi itu nggak benar. Ngutang itu Pak, vaksin itu udah bangkrut kita sebenarnya. Tapi bangkrutnya kita, kan perusahaan kalau bangkrut masih wake up kan, masih bisa bangkit ya. Masih bisa bangkit sedikit. Tapi ngos-ngosan. Untung ada pergerakan ekonomi di dalam negeri. Kita ini kan makhluk manual Indonesia, walaupun kayak GoFood segala macam. Kita masih suka belanja kemana-mana. Duit muter. Kita amannya di situ Indonesia. Maka bisa hidup santai. Gaji nggak gede, tapi santai. Ya, yang dulu gajinya gede, sekarang mantan gaji gede. Tapi ya ada yang beruntung hari ini. Ya, orang-orang kesehatan Pak ya. Yang bisnis kesehatan, wow, Masya Allah. Tapi di sana sikut-sikutannya kencang juga. Ya, hantam-menghantamnya juga kencang.
Beberapa negara sudah nggak sanggup beli vaksin, Pak. Kalau ini berlanjut terus, ada virus baru, kayak mereka kan mau ngambil keuntungan aja tuh. Tapi efeknya mereka nggak sadar bahwa nanti yang terjadi adalah kehancuran negeri-negeri. Negara-negara itu sudah nggak ada lagi nanti tuahnya. Ini semua coba kita lihat. Kita sedih nih dengan negara kita masih kuat, Pak. Sahabat kita di tetangga kita, Perdana Menterinya mundur. Ya kan? Berarti ada konflik besar, kita nggak ngerti. Kita doakan saja semoga mereka baik-baik saja. Ya, Afghanistan, kita kira baik-baik aja, tahu-tahu masuk Taliban. Akidahnya sama kayak kita, dia bertorikot sama kayak kita. Pergerakannya kita lagi tanda tanya nih, ini apa sih kamu? Dia pergerakannya Ahlus Sunnah atau tidak? Kita lagi nunggu-nunggu. Jadi saya belum berani beropini apapun, cuma opini ini gantung. Betul akidahnya sama dengan kita, mazhabnya mirip dengan kita, mereka Hanafi, kita Syafi'i, lalu mereka bertorikoh, Naqsyabandiyah, Khistiyah, Qadiriyah. Namun jangan terburu-buru dulu. Presiden yang lama juga sama. Presiden yang lama itu sama, Pak. Itu torikohnya Naqsyabandiyah juga, Khistiyah juga, sama, dia gaulnya sama orang-orang itu. Akidahnya Maturidiyah juga, mazhabnya Hanafi juga. Berarti ini perangnya bukan perang akidah. Nih, jangan terjebak. Jadi kita menyebutkan menggantung opini, lalu ditegur juga lagi-lagi jamaah nih, ya. Jamaahnya nggak ngerti berita bahasa Arab, bahasa Inggris, terus bilang, "Tat, itu Taliban itu aswaja." Iya, aneh tahu. Kirain antum belum tahu, Tat. Jadi dikira kita nggak tahu. Yang dia nggak tahu apa? Presiden yang melarikan diri itu juga seorang aswaja. Terlupa kan antum? Yang nggak aswaja itu dulu kelompok mujahidin itu yang kita nggak tahu itu yang mana. Dia afilisinya apa dulu? Ya kan mereka pakai tauhid uluhiyah rububiyah al-hakimiyah dulu yang mujahidin, cuma bentar doang kan? Terus Taliban yang lama kan 2001 kan Bapak nanya itu tadi. 2001 masih nyelamatin Osama bin Laden nggak? Osama bin Laden akidahnya apa? Wahabiyah atau al-Sunnah? Al-Sunnah. Wahabiyah dia. Al-Qaeda, Wahabiyah, Pak. Yang mana, ini mohon maaf ya, saya mengkritisi Zakir Naik karena dia memuji Al-Qaeda. Gitu, salah satunya. Di Indonesia kan ahli tafsir seperti Pak Quraisy Shihab itu dicaci maki. Dia nggak pernah bilang jilbab nggak wajib. Nanti antum bawa-bawa, ente udah ngislamin berapa? Oh, jangan gitu ngomongnya. Emang ada data orang yang diislamkan dia ada ribuan? Coba datangin sini. Nggak ada. Itu cuma pertemuan-pertemuan umum aja. Ya. Terus apa lagi? Betulkah dia mengislamkan orang atau malah mengkafirkan umat Islam tanpa dia sadari? Bagi Zakir Naik, Pak. Ini udah mulai pembagian kelompok nih sebenarnya. Ini jangan kaget antum. Tawassul hukumnya apa tawassul? Boleh atau tidak? Boleh. Bagi Zakir Naik itu syirik. Gimana? Maka saya tanya kepada orang-orang, dulu kan kita nonton dia, 5 tahun saya mempelajari dia. Kita nanya, sebenarnya dia dokter apa dokter sih? Ternyata dia seorang, I'm a doctor. Kita ngomong gitu. Medicine dia, kedokteran biasa. Dan dia nggak bisa bahasa Arab seperti para kiai, nggak bisa. Kan kita udah lihat video dia ketika ngomong sama orang Arab, nggak bisa jawab. Antum nggak percayanya orang kayak gini tuh telah mengislamkan ribuan orang. Tapi dengan dia mengatakan tawassul itu syirik, itu gimana? Udah berapa miliaran umat yang dianggap musyrik. Oke, anggap dia sudah mengislamkan 1 juta. Yang bertawassul berapa juta? Kebayang? Kita cuma ngajak, ayo berpikir dengan kolbu. Ya. Kalau saya ngeritik Zakir Naik bukan berarti saya benci dia loh, Pak. Makanya saya katakan kalau antum ragu dalam bab kristologi, dengerin ke Zakir Naik. Tapi kalau antum dalam fatwa dan akidah ngikutin Zakir Naik, salah besar. Dalam tafsir salah besar, dia bukan ahli tafsir, dia seorang dokter. Gitu. Ini di akhir zaman salah satu ciri-cirinya di hadis Ibnu Majah adalah yusaddaqu fihal kazib. Yang alim, yang tidak alim dianggap alim.
Yang alim yukazzab, itu dibenci. Yang S1, S2, S3-nya tafsir siapa? Dr. Quraisy, Profesor Dr. Quraisy. Tapi antum kan ngelihat anaknya nggak berjilbab, ya kan? Emang ada urusan? Kalau dia anaknya nggak berjilbab, terus dia berarti tidak mewajibkan jilbab, kan nggak? Baca bukunya tentang jilbab. Satu buku, minat baca kita rendah sih ya. Oh ya, saya ditegur sama teman saya, bukan minat baca, daya baca kita rendah Ustaz. Baca sih baca, WA, itu kan dibaca mulu kan. Tapi daya nangkepnya itu kurang. Udah kita tulis di situ gak paham-paham juga dia, ya. Maka saya kasih tahu kepada pecinta Zakir Naik, saya nggak pernah benci Zakir Naik. Tapi karena antum mencaci maki ulama, yang ulama ahli tafsir, tapi memuji ini, Zakir Naik itu di India diusir, Pak. Sekarang di Malaysia juga sama. Dan sudah mulai berkasus. Udah banyak kasusnya. Kita doakan saja beliau baik-baik saja, ya. Jadi saya kalau ngeritik orang tuh bukan karena benci, itu murni keilmuan, karena ke bawah alam kampus saya itu. Di kampus kita biasa nggak ngeritik-ngeritik. Jangankan Zakir Naik, Imam Fakhruddin Ar-Razi aja kita kritik, namanya Ar-Razi juga, Pak. Jangankan Fakhruddin Ar-Razi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu kita kritik, Pak. Dalam bab Ma'rifat Qalbiyah itu Imam Ghazali kita kritik. Bukan berarti kita lebih pintar dari Ghazali juga, bukan. Itu murni bab keilmuan. Dalam bab keilmuan ada tesis, ada antitesis, itu biasa. Statement dari seorang zakir itu kan tesis dia. Kita buat antitesis kan boleh-boleh aja. Saya kalau dibantah sama profesor, emang profesor itu benci sama saya kan enggak. Kita di kampus sudah biasa, S1, S2, S3, tiap hari kalau di kelas hantam-hantam terus. Selesai cium tangan sama profesor. Antum nggak siap berbeda. Nggak siap berbeda. Ini yang saya belum pernah kasih tahu. Dulu, saya pembenci Quraisy Shihab. Waktu saya senang sama Zakir Naik. Bencinya bukan main. Diam-diam, pasangan kita bacaannya buku Pak Quraisy. Dia nggak mau dengar-dengar dari suaminya. Apa tuh Pak Quraisy? Gitu saya ngomongnya. Dibelilah koleksi bukunya Pak Quraisy. Kadang kita lihat begitu, kita diam-diam baca juga. Gengsi kan? Baca buku istri, gengsi Pak. Dia tidur, kita baca bukunya. Ternyata asik, udah dicoret-coret semua, mana yang penting-penting. Mana kata-kata tentang jilbab wajib, tidak wajib. Ternyata wajib. Ar-Razi yang salah. Kita yang sekolah, yang nyantri, itu bisa berubah-ubah. Masa antum nggak mau berubah? Imam Syafi'i bisa berubah, masa kita nggak mau berubah opini? Ya, gitu Pak ya. Udah kemana-mana nih. Tapi ini penting ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, ada pertanyaan dari jamaah YouTube. Alhamdulillah ada sekitar 1.160 yang bergabung secara online. Masya Allah. Bagi jamaah yang belum menyaksikan seri 1 sampai seri 3, silakan menyaksikan di YouTube MRBJ TV. Afwan Buya, saya mau bertanya tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Apakah Al-Mahdi akan datang secara tiba-tiba atau ada tanda-tanda sebelum kedatangannya dan sebelum dibaiatnya? Betul, bagus. Seperti yang kita sebutkan di pertemuan awal bulan, bahwa Al-Mahdi ada tanda-tanda sebelum munculnya. Tanda-tandanya mirip yang ditanyakan Pak Dokter tadi. Ada gerakan tapi bukan negara, tapi menguasai banyak negara, menzolimi banyak negara. Disebut dalam hadis, Allah akan mengutus Al-Mahdi, mengeluarkan Al-Mahdi, dan membawa al-adl, ya, adlan wa qistan, keadilan, kama muliatil ardu jawran wa zulma, sebagaimana bumi tadi jadi penuhi dengan kezaliman yang global. Maka setelah ada kezaliman global, baru kemudian muncul Al-Mahdi. Jadi apa ciri paling gampang? Karena kalau pakai kolbu sulit lagi nih. COVID ini menurut antum semua, ini kezaliman global nggak? Kita dipaksa Pak, anak-anak nggak bisa masuk ke mall. Kita nggak bisa naik pesawat, orang tua kita jauh, saudara kita jauh, sahabat kita jauh. Kita mesti pakai vaksin, baru bisa naik.
ujung-ujungnya hulus. Ya, benar nggak? Mereka ngira ini itu ada yang murni bisnis, ada yang emang gerakan-gerakan ideologis itu. Ya. Jadi ternyata yang berkuasa di negeri kita bukan presiden kita. Yang berkuasa di Malaysia bukan rajanya, yang berkuasa di Saudi bukan rajanya. Tapi siapa? Yang punya vaksin. Ya enggak? Yang berkuasa mereka. Itu pun mereka yang enggak semua punya vaksin sukses. Ada yang kalah-kalah juga. Kalau di teori konspirasi seru, Pak. Yang paling untung dalam kondisi seperti ini, jangan-jangan mereka lah yang membuat virus ini. Cuma kita kan nggak berani juga, itu cuma teori, bisa jadi salah. Vaksin yang paling tidak berbahaya, dari mana? Hah? Yang paling tidak berbahaya, yang paling sesuai dengan badan kita. Tuh Bapak, Pak Dokter udah tahu. Siapa yang buat? Itu mungkin bukan negaranya, Pak. Nama negara doang, tapi ada gerakan-gerakan di luar itu. Negaranya sendiri juga bingung. Bapak tuduh Amerika, Amerika juga kewalahan ngadepin COVID. Tuduh Cina, Cina juga kelabakan ngadepin COVID. UK, Inggris. Tapi sekarang mereka lagi pesta, Pak ya. Lagi ada, macam-macam event. Nunggu aja, nunggu ledakan. Jadi adakah tandanya? Tandanya satu yang paling jelas. Kezaliman global. Zolim gak nih? Kita seharusnya bisa hidup, tapi nggak usah khawatir lah Pak. Seandainya tidak ada kezaliman itu, bumi ini tidak layak ditempati lama. Bumi kita nggak layak ditempati lama Pak. Bapak pelajari tentang ilmu geologi. Di bawah bumi kita ada kawah besar, ya. Di mana lagi di atas dari langit, nggak ada yang aman Pak di sini. Ini bukan negeri Darul Baqa. Jadi nggak usah terlalu sedih. Ini negeri Darul Fana. Ya, main-main aja di sini. Yang bako itu ruh kita. Maka pelajarilah peta kembali pulangnya ruh kepada Allah. Al-Mahdi itu kan ahli ilmu ruh. Jadi saya cuma ngasih pencirian. Siapakah Al-Mahdi? Orang yang paling mengenal ruh. Sehingga dia kenal kepada yang meniupkan ruh. Inilah yang kita lagi cari-cari Pak sebenarnya. Antum yang dengar ini jangan GR, karena jidatnya lebar, hidungnya mancung. Bukan itu yang aneh cari, bukan. Ya, kita nggak nyari yang begitu-gitu. Kita nyari, kita menunggu kedatangan orang kekuatan spiritualnya luar biasa. Ruhnya, bukan dia sakti dalam pengertian kebatinan, bukan. Ruhnya, obrolan dia Allah aja, Allah aja. Dia bisa cerita tentang Allah, zatnya, sifatnya, fiil perbuatannya. Kalau ketemu orang itu, pastikan bahwa dia lingkaran Al-Mahdi. Udah ketemu belum? Kan belum. Maka jangan buru-buru tentang Taliban ini. Kita cuma doakan semoga mereka istiqomah dalam Ahlus Sunnah. Ya, semoga mereka nggak brutal kayak dulu. Ya, orang Afghanistan punya trauma nggak dengan Taliban? Makanya pada lari kan? Nah, mereka itu sekarang lagi membangun trust supaya rakyat tuh nggak lari lagi. Itu saya kan tinggal di Ciputat 15 tahun. Itu banyak Pak orang Afghanistan, imigran, refugees. Banyak sekali. Dan ngomongnya bisa dua bahasa. Hustun, Persia gitu ya. Terus Arab-Arab jadul, Arab-Arab slang. Jadi kita kalau ngomong sama dia jangan pakai Arab fusha, nggak ngerti dia. Langsung baca Shadaqallahul Azim dia. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirwan dulu. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Pak Mirwan udah keseringan ya. Habis inilah Pak Mirwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Ciputat, Ustaz. Masya Allah. Afan Irfan sekarang. Ya. Saya sering juga mengikuti kajian-kajian Abuya di YouTube. Alhamdulillah kalau kajian-kajian fikih kita banyak menunya di mana-mana Ustaz. Cuman baru kali ini saya dapat artinya yang mendekatkan kita untuk lebih mengenal ruh, berzikir. Yang saya ingin tanyakan adalah
bagaimana cara dan kiat-kiat agar kita berzikir itu tidak hanya di lisan, kita tapi masuk ke kolbu. Dan yang terakhir yang saya menarik juga, bagaimana kita cara menemukan peta pulang ruh kita yang Masya Allah. terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak lewat kedatang ke sini pakai GPS, bisa tersesat nggak? Bisa. Ya, kenapa? Google, berguru lewat YouTube, lewat Google, ini bisa riskan, bisa berbahaya. Banyak sudah yang sudah menyimpang. Kalau jalan fisik saja bisa tersesat, apalagi jalan rohani. Tapi ada sopir taksi, udah 20 tahun jadi sopir, kita bilang, MRBJ Bintaro 9, siap, nggak perlu pakai GPS. Kita lihat nih nggak pakai GPS, handphonenya butut. Dan jalurnya, Masya Allah, dia punya jalur ringkas. Tahu-tahu udah nyampe. GPS ada di hatinya. Carilah orang-orang seperti ini. Orang-orang yang ilmunya tidak lagi diambil hanya dari kertas. Saya kan ilmunya masih dari kertas, Pak. Ini gaya-gayaan aja, Pak. Karena dulu belajarnya pakai kitab, maka sekarang ngajarnya pakai kitab. Gak mungkin dong Bapak saya bilang, mau ngaji sama saya, nyantri aja. Gak mungkin dong. Maka kita setting dulu dengan Ustaz Rafiq, Habib Geis, dan teman-teman. Ayo kita kalau di sini dakwahnya pakai kitab ngajinya. Alhamdulillah sampai sekarang jadi kan. Di pesantren begini Pak, cuma bedanya di sana ada ujiannya, terus santri itu suruh baca. Nggak bisa baca suruh berdiri. Coba kalau kita praktekin, Bapak nggak bisa nerjemah suruh berdiri. Hari ini rame, bulan depan sepi. Kita pernah buat kajian-kajian begitu yang bukan pesantren, ya. Kajian terjemah dulu. Kita nanya, Bapak Ibu, ini artinya apa? Coba satu-satu. Besok tinggal satu orang, Pak, dari 40. Kabur. Kayaknya di sini juga sama. Maka kita memanjakan antum semua. Kita bawain kitabnya. Kan bukan antum yang bawa kitab. Seharusnya kan antum bawain kitabnya buat aneh. Dibawain kitabnya, ya, dibacain, nanti kita jelasin. Gitu seharusnya. Seharusnya. Namun saya berhusnuzon kepada Allah. Ilmu ini kan titipan. Ilmu itu ada yang disebar lewat taklim, murid datang. Ada yang disebar lewat dakwah, gurunya datang. Maka saya gabung dua-duanya. Bapak kan datang ke sini, saya juga datang ke sini. Sama-sama datanglah kita. Ya. Bagaimana caranya zikir supaya nyambung antara lisan, pikiran, sama qalbu? Itu harus digabung dan ada orang yang menggabungnya, Pak. Itu namanya talqin. Harus ada ahli talqin zikir yang dia juga sudah bergabung kalimahnya, lisan dengan kolbunya. Lalu dibimbinglah Bapak untuk membaca hal yang sama. Ketemu secara fisik, iya, tapi ada hubungan batin. Kolbunya nyambung. Kalau udah nyambung, maka yang dibaca oleh gurunya terbaca oleh muridnya. Itu namanya talqin. Ditalkinkan, dibimbingkan, disuapkan, diajarkan cara memakan kalimah itu masuk ke dalam kolbu. Diajarkan cara menanam kalimah ke dalam kolbu. Guru ini disebut mursyid. Mursyid ini dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Bersambung ijazahnya kepada baginda Nabi. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan aku, dullani ala aqrabit turuqi ilallah wa ashaliha, ya. Tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Jadi Ali ini di saat orang minta wiridan, minta amalan, minta wiridan, minta amalan, Ali kan orang spesial. Udah ponakan, udah saudara, sepupu, mantu. Maka dia punya akses yang tidak dipunyai akses oleh orang lain. Apakah tidak, ya Rasulullah? Beli dong jalan tol kepada Allah. Udah jalan tol ashal, lebih susah, lebih mudah. Bahkan arfa darajatan, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka tidak ada zikir di dunia ini kecuali jalur silsilah zikirnya melewati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan itu bukan Syiah. Ya. Kebetulan sanad kita mirip aja sama mereka.
Tapi intikan, ini sanad Ahlussunnah. Lalu apa kata Nabi? Aksiru min dzikrillah. Banyak-banyak aja zikir Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, kalau itu saya tahu. Banyak-banyak zikir saya tahu. Caranya gimana? Sama. Antum tuh nanya tuh kayak Sayyidina Ali nanya tuh. Ya. Jadi ternyata semua orang yang merindukan Allah dan Rasul pasti bertanya seperti ini. Pasti mencari seperti antum itu. Nah, ini kabar gembiranya bahwa sudah ada nur di kolbu. Nur itulah yang mencari jalan sekarang. Lalu dikatakan oleh Nabi, muncullah di situ teknik torikoh. Tapi kan di luar orang benci torikoh, Pak. Orang mengatakan torikoh syirik, torikoh khurafat. Kalau kita searching di YouTube yang muncul torikoh itu goyang-goyang gitu kan. Jadi nggak muncul yang aslinya. Ya. Maka saya yang tadinya orang harus datang ke kita talqin zikir itu kita anterin. Kita ke Jambi, kita buka talqin zikir. Tapi kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kira-kira dia sudah mencari lama, kolbunya, mereka mau datang ke majelis kita, itu sudah menghabuskan ego keilmuannya. Yang paling berat untuk talqin cuma satu, Pak, ego sama males. Dua-duanya kembar kan itu. Orang kalau udah ego kan males. Masih muda gitu. Kemana-mana kita ke Pekanbaru, ke Sumatera Barat, saya pulang kampung ya, kemana-mana yang kita sebar ini talqin zikir. Tapi kepada orang yang tasdik, modalnya cuma satu, tasdik, mempercayai, menerima guru. Guru kita bersambung silsilah ilmunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ajarkanlah, di situ dibuka, ghammid ainaik, wahai Ali, pejamkan matamu. Nah, itu teknik namanya, Pak. Teknik ini akan berkembang sesuai masa. Tapi yang asli begitu. Jadi kalau zikir-zikir yang bertorikoh itu pasti pakai pejam mata. Namun ada seorang syekh di Saudi, dia nggak mengerti fan ini walaupun sudah ulama bagi orang lain, tapi tidak ulama dalam tasawuf. Apa kata dia? Nggak boleh zikir pejam mata, karena mirip dengan agama lain. Jadi mirip doang nggak boleh kata dia. Padahal jenggotnya juga mirip kan. Tidak ada masalah ya Pak Panji ya. Ya. Lalu bagaimana caranya? Talqin. Talqin sama siapa? Ya cari guru yang silsilah keilmuannya bersambung kepada Rasulullah. Udah itu aja Pak, itu GPS-nya. Namun GPS ini ada dua. Peta. Ada peta cuma peta zikrullah. Si guru cuma ngasih wiridan, zikir, 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 zikir. Capek. Benar nggak? Bapak disuruh zikir 1000, lelah. Pak Mirwan pasti nggak mau. Tapi disuruh senam dia mau 2 jam. Untuk sehat badan dia mau. Tapi kalau udah tasdik sama saya nih, disuruh 70.000 juga mau ntar. Tapi kalau belum tasdik, 5 aja nggak mau Pak. Tapi kalau udah tasdik, berapa aja mau. Tasdik itulah yang membuat kita hilang ego, hilang capek kalau beramal. Nah, guru ini ada yang mengajarkan zikir, ada yang mengajarkan mazkur. Apa arti zikir, arti mazkur? Zikir itu wiridan. Mazkur itu ma'rifatullah. Saya kalau sudah kenal yang saya sebut, jangankan 70.000, 100.000 pun saya jabanin zikirnya. Bapak kalau sudah kenal keuntungan yang diperoleh dari kerja di satu tempat, walaupun kena macet, jalanin nggak? Jalanin, karena sudah tahu untungnya kalau sekali sebulan dapat gaji sekian. Per event dapat keuntungan sekian. Kita jalani Pak. Kenapa kita mau menjalani untuk urusan perut dan dompet bertahun-tahun? Sebelum pandemi kan bertahun-tahun belum ada Zoom. Kenapa untuk urusan kolbu Bapak nggak mau menjemput sampai ke seberang negeri? Tanda kalau tasdik belum ada. Tasdik itu aslul iman, pokok keimanan. Karena tasdik kurang imannya goyang. Maka zikir nggak pernah bergetar. Ciri-ciri orang berzikir surah Al-Anfal ayat 2. Disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Coba sebut nama Allah, bergetar nggak? Kan nggak bergetar, karena di kolbunya belum ada tasdik. Oh Ustadz saya kan udah syahadat, itu syahadat. Persaksian, tasdik belum. Tasdik urusan kolbu. Ini di dalam nanti akan ada semacam navigator Pak, orang yang kolbunya bening dengan nama Allah, lalu mengenal yang disebut, dia akan mampu mengenali orang sejenis dengan dia. Kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, para kekasih Allah itu dapat mencium bau kekasihnya yang lain.
walaupun disembunyikan dengan pakaian yang tidak syar'i. Qutaib Alban kan dia pakai celana pendek, Pak. Celana pendek, Pak. Untung mazhab dia bukan Syafi'i. Bagi orang Syafi'i dia nggak syar'i. Ya. Pipi sembarangan, sama Wan Sehan kan begitu. Tapi ini saksi teman saya, buang air kecilnya nggak bau, harum. Antum pasti nggak percaya. Rozi udah gila lagi katanya. Antum nggak akan percaya. Nabi itu ketika beliau dikandung ibunya Aminah, itu hampir setiap malam mimpi ketemu malaikat, ketemu Nabi. Kalau malaikat bawa makanan dari surga, Pak, maka darahnya Nabi itu bukan darah dari sini. Itulah sebabnya kenapa darah beliau halal diminum sahabatnya. Beliau dibekam nih. Habis dibekam, apa kata beliau? Nih tanam darahnya. Mau udah ditanam, udah ditaruh, kayaknya ada nur di sini. Makan aja kayak makan jeli, Pak. Sampai ke Nabi, Nabi tanya, wahai sahabatku, apakah engkau telah menguburnya? Nabi pura-pura nanya, karena Nabi mencium ada bau darahnya di mulut orang ini. Wahai Rasulullah, sudah aku tanam, tapi di perutku. Sudah aku kubur di perutku. Apa kata Nabi? Perutmu tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Maka nanti ada anak ibu-ibu bawa anak-anak sakit perut, itu orang ini dipanggil, kamu ludahin mulut anak ini. Sembuh, Pak. Itu pengobatan ala apa itu, Pak Dokter? Pak Dokter yang jawab deh, aku nggak tahu. Jawabannya apa itu? Pengobatan ala apa itu, Pak? Ala Nabi. Ya, soalnya Imam Ibnu Qayyim nggak memasukkan meludah itu bagian dari ngobahatin, kecuali ruqyah. Nggak masukin. Ya. Gitu, Pak ya. Pak Birwan terakhir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah tasdik nih. Tadi kita dengar apa yang dikatakan dari YouTube. Ya. Ya. Kita udah mencapai 1100. Itu yang tetap. Kalau yang bolak-balik keluar masuk sekitar 4 ribuan. MRBJ TV-nya. Masya Allah. Ya. Gaya amat. Saya kebetulan juga ikut Zoom di Pondok Indah. Iya, iya. Itu sekitar 1000 sekian gitu ya. Biasa lebih dari 1000 itu mati, nggak bisa kita masuk. Kajian-kajian yang dibahas di sana itu biasanya yang keseharian. Beda dengan kita ini, saya bilang. Begitu Ar-Razi ini maju, ini banyak orang mengira kebatinan apa yang diajarkan Ar-Razi ini, ya. Kalau saya menilainya, kita berarti di atas dari Pondok Indah. Mengapa? Karena kita membahas bukan masalah keseharian. Kayaknya keseharian itu udah selesai gitu. Nah, mengenai Imam Mahdi, ini di akhir-akhir zaman ini banyak sekali pemberitaan yang kadang-kadang bertentangan, ya. Jadi saya ingat apa kata Ustadz Zulkifli, saudaranya Al-Meraji juga ini dari Padang. Sebenarnya kita ini sekarang udah berada di akhir zaman, ya. Cuma waktu dia menyampaikan itu sepertinya tinggal 2 tahun lagi. Nah, bagaimana ini sebenarnya? Akhir zaman ini, yang sekarang kita ini berapa lama lagi supaya ini jelas, ya? Supaya ini jelas. Gundul ya. terus ya. Jangan sampai ini ya. Sampai nanti kita menganggap wah 2 tahun lagi, ternyata enggak kok. Ya. Ini. Pak Mirwan kan nggak ketemu, Pak. Iya, itu dia. Makanya saya bilang ini harus jelas supaya pendengar juga nanti mengerti ini yang sebenarnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kajian akhir zaman ini ada 2 model. Yang populer ini model ro'yu. Baca teks, lihat berita, kaji, baca buku, kemudian disusun. Ini ro'yu, pakai intelektual. Ya cakep sih, karena
bisa buat video, ya kan? Bisa buat slide. Ya saya juga bisa sih Pak. Coba ilmu kan bukan di situ. Ilmu kan di kolbu. Emang kalau nggak ada slide terus nggak ngaji gitu? Ya. Al ilmu fil sudur la fil hasub. Bahkan ilmu bukan di kitab. Di kitab ini cuma tulisan mengenai ilmu. Yang membacanya cuma orang yang punya keilmuan membaca coding-coding di dalamnya. Bapak baca buku yang sama dengan saya. Anggaplah bukunya Bapak bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab. Hasilnya beda. Tergantung scanningnya ini gimana, cara membacanya. Cara membaca itu yang mahal, metodologi. Ini yang disebut dalam keilmuan Islam madarikul ulum. Perolehan-perolehan ilmu. Dengan cara apa? Kebanyakan empirik dan intelektual. Ini. Mana datanya? Ada di hadis. Itu empirik, nomor sekian, halaman sekian, ayat sekian, itu empirik. Kebanyakan orang belajar dalil, dalil empirik, padahal dalil ada yang kedua, dalil akli. 1 + 1 2, itu dalil Pak, tapi dalil akli. Ya, apalagi? Sebutkan semua angka-angka, teori-teori yang sudah konstan, hukum konstan dalam ilmu eksak, itu disebut dalil akli. Dia nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, tapi disuruh dalam Al-Quran. Teks empirik, dalil empirik mengatakan afala ta'qilun. Apa kamu tidak berpikir? Bukan apakah kamu tidak mencocok-cocokkan, bukan. Jangan terjebak pada cocok logi. Supaya tidak terjebak cocok logi gimana? Masuk ke ilmu yang ketiga. Harus dengan kolbu. Bahkan harus masuk yang keempat. Dengan ruh itu beda loh Pak. Kolbu sama ruh ini udah beda. Di kolbu masih ada di situ noda. Jadi kalau orang ngomong nih, hati saya berkata, batin saya memandang, itu belum tentu benar. Ya, siapa tahu kolbunya berabu apa ya, berkabut ya, istilahnya Pak. Kalau orang Aceh itu ngomongnya apa tuh? Hah? Enggak, kalau ada kaca tuh nggak jelas muka kita itu namanya apa tuh? Burem. Siapa tahu kolbunya burem, yang dia bilang A ternyata bukan A. Kasyaf ini unik, ini pelajaran Pak, ini pelajaran kita nih. Masih ingat gak Pilpres kemarin? Ada seorang kiai, kasyaf. Dia mendapatkan nama calon ini 5 kali. Itu benar Pak. Yang dia alami itu benar, tapi terjemahannya kan burem. Nggak kepilih kan? Pengalaman dia benar, dia membaca itu dan itu tidak salah. Tapi ketika dibaca di luar, diterjemahin orang, sama. Jadi kalau sudah ditakbir, aduh kacau udah, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi gimana? Ilmu kita jangan birra'yi, cocok logi. Masa mau kenal Imam Mahdi pakai WA? Saya dikabarkan lewat WA, nggak begitu cara mengetahui Imam Mahdi. Lewat berita Ustadz, bahwa di hadis dikatakan, jika telah muncul panji hitam di Khurasan, maka disitulah Al-Mahdi. Ustadz, itu benderanya putih Pak, hitam? Putih Pak, belum hitam. Riwayat, banyak panji-panji hitam. Berarti ada macam-macam. Saya mau tanya, Nabi Muhammad itu sukanya warna hijau atau hitam? Berarti ada nanti panjinya warna hijau, Pak Panji. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Hitam itu tanda perang Pak. Bahwa ini lagi bergerak, putih tanda kalah. Kan gitu, kita kalau kalah kan putih kan. Hitam itu menunjukkan saya ini kalau sudah bergerak maju nggak mundur lagi, itu hitam. Ini nih kayak gini nih, sekarang nih lagi jihad, saya ajak Pak jihad, mau nggak? Ustaz, saya masih punya anak, saya bini, salam ya, nggak bisa. Jadi kalau sudah kita ngomong jihad, itu kolbu harus dimantapin, bukan dikerasin, dimantapkan. Nggak ada lagi pikiran ini dan itu. Kolbu yang sudah mantap begitu, di dalamnya ada nama Allah bergerak. Nama Allah bergerak, Pak. Itu yang terjadi pada Ahlul Badar. Ketika mereka mengayunkan pedangnya, belum sampai pedang, kalimatullah sudah sampai di jantung orang itu, mati orangnya. Ini ada di hadis Muslim, kata sahabat-sahabat, dulu waktu kami perang Badar,
Cuma perang itu doang Pak, perang yang lain enggak. Di saat kami mengayunkan pedang, belum pedang sampai, tahu-tahu sudah ada yang menusuk di depan, tidak tahu dari arah mana. Bertanyalah mereka ke Nabi, semuanya 313 mengalami hal yang sama. Apa kata Nabi? Jibril mengabarkanku bahwa Allah mengutus malaikat-malaikat untuk membersamai kalian. Lalu aku bertanya, itu malaikat apa saja? Jadi Nabi ini penasaran. Kata Jibril, sebagaimana 313 itu orang pilihan, maka yang ikut dari kalangan malaikat itu juga orang pilihan. Untuk merasakan getaran malaikat, pakai apa Pak? Malaikat cocok logi, pakai teks? Ya bisa. Cocok logi kalau pakai teori jadi ilmiah. Ilmiah belum tentu benar. Jadi kalau antum nih ngomong, ustadznya, ini ilmiah, belum tentu benar. Tapi kan yang si Anu kan ngomong begitu, ini ilmiah, pasti benar. Enggak. Karakter ilmiah itu bisa digugat kebenarannya. Ini yang kita pelajari dari semenjak kita masih belajar dari awal. Sepakat nggak yang kuliah-kuliah? Karakter ilmiah bisa digugat kebenarannya? Kitab ini nyusun hadis. Dia kan nyusun doang Pak. Bisa jadi susunannya kebalik-balik. Contoh, ensiklopedia akhir zaman, Dr. Mubayyad itu kan bagus, tapi dia naruh Mahdi sebelum Dajjal. Kan Dajjal duluan seharusnya. Ya kan? Lalu dia punya asumsi-asumsi kayak tadi, kematian khalifah. Bagi dia, bahwa di Ka'bah itulah ada perbendaharaan, tapi itu hadis pendapat lemah. Bagi dia itu Eufrat. Kan nyambung. Berarti dalam dia membaca hadis masuk ro'yu. Ro'yu itu intelektual. Ini murni spiritual. Al-Mahdi yang di-guidance secara rohani. Berarti ini spiritual. Mahdiyin, orang yang di-guidance secara spiritual. Bukan yang cocok logi. Saya nandain itu aja, karena sekarang sudah mulai masuk ke dunia bisnis nih. Kepanikan duit, kepanikan buat perumahan akhir zaman. Buat bunker akhir zaman. Enggak. Pergerakan akhir zaman enggak begitu Pak. Nabi ketika dulu berjuang buat bunker enggak? Serius nih. Jadi kalau ada yang ngajak buat bunker akhir zaman, antum pastikan itu bukan golongan Al-Mahdiyin. Ya. Buat perumahan akhir zaman, bakal kita tinggal kok nanti. Pastikan itu bukan gerakan Mahdiyin. Mari kita sama-sama menunggu aja pakai kolbu, pakai rohani, kita sembari mencari dengan ilmu yang ada diberikan Allah, kita minta petunjuk. Karena ada jalur pintas kepada Allah. Salat hajat, salat istikharah. Ya, munajat sepertiga malam terakhir. Itu jalan tol kepada Allah, Pak. Jangan ditinggal itu, ya. Insya Allah kalau kolbu sudah connect, nanti tidak lagi handphone, tidak lagi apa-apa. Orang-orang dengan kolbunya bicara, ayo kita ketemu di titik mana, kita berangkat ke Mekah. Terus berangkatnya pakai apa Pak? Ini yang dikatakan tadi di hadis, sebelum akhir zaman terjadi, akan terjadi binatang berbicara kepada manusia. Itu baru contoh. Angin tak ngomong, air terngomong, binatang ngomong semua. Disitulah muncul turun ilmu Nabi Sulaiman kembali. Ilmu Nabi Sulaiman pakai akal, pakai ini. Bisa ngomong ntar sama angin, hei angin bawa kami. Itu bisa gitu Pak ntar. Tapi gimana caranya? Serahkan kepada ahlinya, ya. Nah, jadi tolong hati-hati. Saya sebenarnya kan bukan ustadz akhir zaman Pak, tapi ustadz yang hidup di akhir zaman. Emang ini zamannya. Tolong jangan branding saya dengan nama-nama akhir zaman. Kita ustadz Ahlus Sunnah aja lah ya. Kita ngaji Ahlus Sunnah pelan-pelan. Kalau Ahlus Sunnah kajiannya banyak, maka tidak perlu membranding. Kadang kita ngomong akidah, kadang kita ngomong fikih, kadang ngomong tasawuf. Ya, kapan hajat